Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini pertemuan pun terjadi antara Ning Feng dan Lao Feng. Di sana Ning Feng pun sadar jika orang ini adalah mantan pemimpin Lone Shadow dan sekarang memegang posisi direktur di Biro Manajemen Petualang, yaitu Tuan Lao Feng. Dan orang yang di sampingnya itu adalah murid Tuan Feng dan pemimpin Lone Shadow saat ini di provinsi ini, yaitu Nona Sulan. Mereka sepertinya ingin meminta bantuan dari ahli misterius. Kemudian Ning Feng pun berkata kepada Lao Feng, "Apakah kau malaikat maut api merah?" Lao Feng yang mendengar itu kini mengatakan, "Hehehe, hanya reputasi kecil, tidak ada yang perlu dibanggakan." Kemudian Ning Feng berkata dalam hatinya, laki tua ini punya prestasi yang tak terhitung jumlahnya, berpartisipasi dalam pengembangan banyak misteri berskala besar dan juga menggagalkan banyak organisasi petualang jahat yang dikenal sebagai mutan terkuat. Hampir semua anggota Lone Shadow merahasiakan identitas mereka, tapi Tuan Feng merupakan pengecualian karena keberadaannya berfungsi sebagai pencegah yang hebat. Di mata anak muda, Tuan Feng tidak diragukan lagi berada di peringkat 3 idola teratas. Punya kesempatan untuk bertemu dengannya dan bertukar kata akan menjadi bahan kebanggaan selama bertahun-tahun yang akan datang. Setelah itu Lao Feng mengatakan kepada Ning Feng, "Ini pertemuan pertama kita dan aku belum menyiapkan apapun. Dan ini ada sedikit hadiah untukmu. Kudengar kau akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Ini ada 5 juta koin kristal dan 200 botol ramuan pengalaman tingkat tinggi. Pihak berwenang mempercayakan kami untuk membawanya ke kamu. Aku mendoakan yang terbaik dalam studimu." Mengetahui adanya 5 juta koin kristal membuat Ning Feng sangat terkejut karena ini jumlah yang cukup mengesankan. Kemudian Ning Feng pun mulai menanyakan kepada Lao Feng, "Bisakah kau beritahu apa alasanmu ke sini?" Lao Feng yang mendengar itu kini mengatakan, "Aku terutama ingin menanyakan pendapat ahli misterius tentang klip video dan sekarang adalah saat yang tepat. Kita akan menonton ini secara bersama-sama." Yah, di video itu Ning Feng melihat dengan jelas jika ada sosok Evil God yang masuk ke wilayah terlarang, dan Ning Feng sadar jika itu adalah dirinya. Dia kini hanya bisa mengatakan dalam hatinya, "Tidak, aku hanyalah siswa SMA biasa, anak baik yang punya 5 keutamaan. Kenapa aku sekarang malah menjadi sosok Evil God?" Sistem kini menegaskan jika saat ini tidak ada masalah dan ini hanya masalah kecil. Ning Feng pun cukup kesal dengan adanya tindakan dari sistem itu. Kemudian Ning Feng pun mencoba untuk tetap tenang dan tidak panik. Dia mengatakan dalam hatinya, "Belum ada yang tahu bahwa aku adalah Evil God. Aku tak mampu mengungkapkan diriku sendiri." Kemudian Ning Feng berkata kepada Lao Feng, "Aku mengerti akan semua ini, dan aku akan segera mengirimkan video ini ke ahli misterius rekanku, dan aku akan terus memberitahumu tentang pembaruan apapun." Lao Feng yang mendengar itu kini mengatakan, "Terima kasih atas bantuanmu. Kami akan kembali dan menunggu kabar baik dengan sabar. Jika nanti kau butuh bantuan apapun, langsung saja hubungi Sulan." Sulan pun memberikan identitasnya dan kartu namanya. Kemudian di dalam hatinya Ning Feng berkata, "Aku baru ingat, dia adalah kakak perempuan yang bertanggung jawab atas resepsi di hari aku berganti profesi. Tak heran aku bisa ketahuan seperti ini dan mulai ada yang menaruh curiga terhadap diriku." Beberapa waktu kemudian, ketika dalam perjalanan perbincangan terjadi antara Sulan dan Lao Feng. Lao Feng mengatakan, "Ning Feng memang tampak seperti orang yang kalian semua gambarkan. Dia rendah hati, sopan dan tenang. Sikap resminya adalah tidak mengeluarkan biaya untuk membujuknya bergabung dengan tim kita jika ada peluang." Sulan yang mendengar ini kini mengatakan, "Tuan, menurutmu terlepas dari semua ini, Ning Feng dan ahli misterius apakah orang yang sama?" Lao Feng yang mendengar itu kini mengatakan, "Itu semua tidak penting. Karena Ning Feng ingin kita melihatnya sebagai siswa, maka dia memang seorang siswa dan lebih baik bagi semua orang bertindak seperti itu.
memberikan 5 juta koin kristal kepada seorang siswa, terlepas dari apakah mereka peduli atau tidak, tentu tidak akan dianggap tidak pantas dari segi etiket. Jika seorang siswa menjadi ahli misterius, tidak jelas bagaimana kita harus memperlakukannya di masa depan, dan tidak ada yang bisa memastikannya. Kita harus bisa melakukan yang terbaik. Saat ini, musuh terus bertambah kuat, sementara kita, seperti yang dia sebutkan, hanya bisa bermimpi menerima berkat Tuhan, dan kita bahkan tak punya kualifikasi untuk melawan. Semoga saja ahli misterius bisa menjadi pendukung terkuat kita. Setelah itu kita kembali diperlihatkan dengan Ning Feng yang kini tengah menghirup kopinya dan mengatakan dalam hatinya, skill menyelidik yang menyebabkan kerusakan pada sistem kemarin mungkin adalah dewa yang melacak keberadaanku. Yah, dewa itu menghancurkan absolute defense-ku dengan hanya satu serangan, yang berarti kekuatannya juga telah mencapai level forbidden spell, membuatnya menjadi energi yang sangat berharga dan berbahaya. Prioritas utamaku saat ini adalah menyelesaikan 2 misi yang dikeluarkan oleh sistem. Memperbaiki sistem secara alami adalah prioritas utama, dan lagi pula aku masih mengandalkannya untuk melindungi dari deteksi dewa. Kini, Ning Feng akan berfokus pada misi The Trial of the Gods, di mana lulus trial Secret Rim dan manfaatkan kekuatan untuk diri sendiri. Dan saat ini batas waktu sudah tersisa 59 hari lagi. Kini Ning Feng berkata dalam hatinya, aku juga tak boleh mengabaikan menyelesaikan trial. Jika aku tak bisa memanfaatkan kekuatan musuh untuk diriku sendiri, itu bisa menjadi ancaman bagiku. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan Duan yang kini mengatakan kepada Ning Feng, saya akan mencari berbagai informasi tambahan yang mungkin dibutuhkan oleh Tuan Ning Feng. Kemudian, dia pun mengatakan jika struktur internal trial rim ini menyerupai menara yang terbagi menjadi banyak lantai. Karena belum sepenuhnya dieksplorasi, jumlah pasti lantainya tidak diketahui. Monster di dalamnya sangat kuat, jauh melebihi monster di Secret Rim lain yang diketahui. Rekor tertinggi saat ini ada di lantai 42, dibuat dan dikelola oleh Master Hisiu, Presiden Guild Azure Sub. Ning Feng mulai mengatakan dalam hatinya, aku masih belum jelas tentang mekanisme pengoperasian trial ring. Jika aku secara tak sengaja memicu mantra terlarang lain yang dibuat oleh dewa itu bisa mengungkap identitas Evil God. Meski begitu, Ning Feng pun sadar karena misi ini tidak memerlukan kehadirannya secara khusus, dia mungkin bisa menugaskan ini kepada orang lain, termasuk si Duan ini. Setelah itu Ning Feng mulai berkata kepada Duan, sudahkah kau menonton video Hesiu menyelesaikan level? Duan mengatakan jika dia sudah melakukan itu. Kini Ning Feng berkata, jika itu kau, menurutmu berapa lantai yang bisa kau capai? Si Duan mengatakan jika mungkin sekitar 35 lantai. Di dalam hatinya Ning Feng pun berkata, memang Hesiu hampir menjadi ahli transformasi kelima, melebihi kekuatan Duan. Namun Duan adalah salah satu dari orangku sendiri, jadi aku hanya akan merasa nyaman jika dia berpartisipasi dalam trial. Ning Feng pun kini punya ide untuk menyiapkan sesi latihan khusus untuk si Duan ini. Beberapa waktu kemudian kita pun diperlihatkan Lao Feng yang sangat terkejut ketika dia tahu jika ahli misterius ingin mengirim seseorang ke Guild Azure Sub untuk berpartisipasi dalam trial. Ya, sosok dari Sulan memberikan informasi itu. Dia kini mengatakan kepada Lao Feng, inilah jawaban Duan, dan dia pun meminta penggunaan ruang latihan kita, dengan menyatakan bahwa dia bermaksud menjalani masa latihan intensif. Kemudian Lao Feng mengatakan kepada Sulan, aku ingat Duan belum mencapai transformasi kelima, bukankah itu akan menjadi hal sulit nantinya? Sulan membenarkan hal itu. Tapi meski begitu, Lao Feng pun sadar jika sekarang segalanya menjadi sangat menarik. Yah, kemarin presiden dari 7 guild besar semuanya pergi untuk menantang trial rim, dan sesuatu terjadi pada mereka. Bahkan Liu Yingzhen, rubah tua itu, tidak berhasil. Sulan pun sangat terkejut mendengar hal itu. Dia kini hanya bisa mengatakan Presiden Liu adalah yang terkuat di negaranya,
dan bahkan dia tak bisa mencapai puncak. Lao Feng pun menegaskan jika itu sangat benar, dan itulah kenapa dia sangat tertarik dengan hasil trial Duan nanti. Si Lao Feng penasaran untuk melihat sejauh mana seseorang yang secara pribadi dibimbing oleh ahli misterius dapat untuk melangkah. Dan karena semangat seperti itu, Lao Feng kembali membakar kelapanya. Dan dengan nyala api yang dimiliki oleh Master membuat Sulan pun sadar jika ini merupakan harga yang ditanggung Master yang terus-menerus membakar hidupnya. Sulan kini tak tahu jika mungkin tidak akan ada cara untuk meringankannya. Beberapa saat kemudian mereka berdua bertemu dengan Duan dan juga Ning Feng. Di sana, para orang yang ada di sekitar sadar jika terdapat dua individu kuat yang telah berada di sekitaran mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh kota Qinyu sebelumnya. Kemudian salah satu wanita mengatakan, "Kudengar Presiden Liu dari Guild Weiyu juga ingin datang tapi dihentikan oleh Senior Feng." Kemudian juga sosok dari si Kapten kini akhirnya teringat bahwa sosok bocah yang ada di hadapannya merupakan sosok bocah yang dia remehkan ketika dalam dungeon pertama dulu yang sedang bersembunyi. Untung saja pada saat itu dia tidak menyinggung Ning Feng, kalau tidak dia akan berakhir dengan keburukan. Kemudian Sulan berkata kepada Duan, selama informasi yang diberikan cukup, ruang pelatihan ini dapat mensimulasikan berbagai lingkungan pertempuran. Tapi hanya individu kuat di level transformasi keempat ke atas yang dapat menggunakannya. Kini Duan mengatakan, Kapten Su, semua informasi detailnya ada di sini. Di sini, Ning Feng juga mengatakan kepada Lao Feng jika ini pertama kalinya dia berkunjung ke sini. Lao Feng menegaskan kepada Ning Feng, tidak apa-apa, jika kau mau, kami punya konfigurasi berkualitas lebih tinggi yang tersedia. Setelah itu, Sulan mulai memberikan berbagai informasi kepada Duan, di mana Sulan mengatakan tentang kelemahan monster yang ditandai dengan jelas di dungeon nanti. Yang lebih mengesankan adalah Presiden Liu baru saja mencapai lantai 10 dan semua informasi dapat ditemukan di dalamnya. Kemudian Ning Feng berkata dalam hatinya, tentu saja Secret Rim ini pernah diserang oleh Rimlord, jadi aku hanya perlu mengambil informasi dari ingatannya. Siapa yang mungkin bisa mengetahui kelemahan para minion lebih baik daripada Rimlord itu sendiri? Setelah itu Lao Feng mengatakan kepada Duan, Tuan Du, apakah ada keberatan jika kita menganalisis kemampuanmu? Duan pun mengatakan tentu saja, jangan ragu untuk melakukan itu. Dengan senang hati, aku menawarkan bimbingan. Lao Feng pun kini berkata, kau tak perlu untuk merendah seperti itu. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang sangat ingin kami ketahui. Apakah ahli misterius pernah menyebutkan apakah Evilgard benar-benar akan menghancurkan dunia? Sulan pun sontak kaget dengan pernyataan yang diberikan oleh sang Lao Feng itu. Duan pun juga mulai terdiam dan sepertinya dia sulit untuk menjawab. Dan di saat yang semacam ini Duan pun teringat jika sebelumnya dia pernah bertanya ini secara langsung kepada si bos Ning Feng, akankah Evilgard benar-benar menghancurkan dunia? Saat itu Ning Feng sulit untuk menjawab karena dia tidak ingin membongkar identitasnya kepada siapapun. Meskipun Duan orangnya sendiri, dia tidak bisa mengatakan itu secara asal-asalan. Ning Feng kemudian berkata kepada Duan tentang sesuatu. Ya, Duan kini mengatakan sesuatu itu kepada sosoknya Lao Feng. Duan mengatakan, sebelumnya aku menanyakan pertanyaan yang sama kepada bos, dan bos menjawab aku hanya dalam 8 kata saja. Lao Feng dan Sulan pun sangat penasaran tentang apa yang dikatakan oleh si ahli misterius melalui Ning Feng itu. Duan pun kini menegaskan jika dengan santainya bos mengatakan selama dia di sini itu tidak akan pernah terjadi. Mendengar hal ini Lao Feng pun mengatakan dengan santainya meremehkan, namun secara dominan tegas itulah sifat alami dari sang ahli misterius. Sulan juga mengatakan hal yang sama. Bos macam apakah dia itu sehingga dia tidak menganggap serius Evilgard? Kemudian Lao Feng mengatakan kepada si Duan, Tuan Du,
Trial Secret Prim adalah milik Anda, jadi lakukan yang terbaik. Duan pun mulai menjelajahi tempat itu dan itu disaksikan oleh Ning Feng beserta yang lainnya. Kini, secara tak diduga Duan pun terhempas begitu saja dan sulit untuk mengalahkan monster-monster yang terdapat di dungeon itu karena begitu mengerikannya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-10 pun berakhir sampai di sini.